Hadirin jamaah taklim pengajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saja selanjutnya kita ikuti taklim pengajian malam Rabu ini yang akan disampaikan oleh guru kita Karam Ustadz Dr. Andes Haji Abidinur SAG. Padanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih pengganti nih diadakan. Jadi enggak siap, saya siap-siapnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulia para guru, para asatiz, terusus guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Muti, Ustadz Junaidi, Ustadz Taufik Husain, Ustadz Jainuddin, Ustadz Muhammad Soleh, para asatiz, para guru lainnya, yang mudah-mudahan kumpul kita bersama guru kita mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah majlis taklim malam Rabu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita dapat sama-sama hadir di pengajian malam Rabu majlis taklim kaum bapak, yang mudah-mudahan kita hadir di sini senantiasa menjadi wasilah, panjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, diberkahkan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa besok malam takbiran bagi kita, bagi pemerintah. Malam ini pun adalah malam takbiran bagi kalangan Muhammadiyah ya. Artinya apa? Idul Adha tinggal besok doang, puasa Arafah besok. Maka itu sedikit saya menyampaikan yang terkait dengan ibadah haji dan Idul Adha. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran Allah jelas menyampaikan, inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kausar, satu nikmat yang banyak ya. Fasolli, maka kerjakanlah solat, li rabbika, kepada Allah, kepada Tuhan kita, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ini jelas merupakan satu ayat perintah bagi kita untuk berkorban. Walaupun mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh guru-guru kita, walaupun mungkin kita belum berakikah ya,
Tetapi sekarang ini musimnya berkorban, saatnya kita berkorban, maka lebih didahulukan berkorban. Kenapa demikian? Karena jelas kalau untuk ukuran korban ini dalilnya ada, Al-Qur'annya, hadisnya juga ada. Tetapi akikah, ya, akikah belum secara qat'i disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, hanya merupakan hadis Nabi. Jadi kalau secara dalil hukum yang lebih kuat adalah kurban dibanding akikah. Artinya apa? Kita pada saat ini karena memang musimnya mau korban, maka korban dulu walaupun belum akikah. Begitu kira-kira, ya. Yang pertama tadi dalilnya lebih kuat, dari Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Mana sih hadis tentang berkorban? Ya. Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan, ya. Itu salah satunya. Barang siapa yang ada duitnya, punya rezekinya cukup, duitnya cukup untuk berkorban, maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu kurban. Tapi kalau kagak mau berkurban, kata Nabi, pilih nanti matinya dikelompokkan orang Yahudi atau Nasrani, tuh pilihannya. Tuh. Jadi ayatnya ada, hadisnya ada. Ya. Itu tentang kurban. Maka siapin yang berkurban, sudah saya sampaikan di pengajian malam minggu kalau tidak salah. Kalau kita berkorban, ada rencana berkurban saat ini, tahun ini atau beberapa hari besok, jangan mencukur rambut dulu kita. Jadi sunahnya begitu, Pak. Ya, kita ada yang berkorban, jangan cukur rambut dulu. Kapan cukur? Ntar kalau udah habis korban. Yang sunahnya begitu, ya. Dan kurban ini diutamakan, diprioritaskan untuk orang yang masih hidup, ya. Ada dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tetapi bagaimana kalau kita saya berkorban, niat dalam hati saya niatin dalam hati kita untuk orang tua kita, boleh-boleh saja, karena urusan pahala Allah yang Maha tahu segalanya, gitu. Saya berkorban dari saya, pahalanya diniatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, ya. Boleh saja, karena sekali lagi urusan pahala itu Allah yang Maha tahu akan segalanya. Sama halnya ketika kita bersedekah, ya, kita niatin pahala untuk orang tua kita juga sama, itu adalah urusan Allah sampai tidaknya. Jelas insya Allah dengan keyakinan kita akan sampai. Jadi itu terkait dengan korban. Yang kedua, yang saat ini jamaah haji Indonesia berada di Arafah. Nah, saya sedikit akan menyampaikan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada 3 bagian jamaah haji. Yang pertama adalah disebut dengan haji tamattu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji qiron, ya. Saya ulang lagi, haji itu ada 3 bagian ataupun 3 nama. Yang pertama haji tamattu, ini dalam pelaksanaannya. Yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiron. Tahu Pak, haji tamattu, haji ifrad, haji qiron, ya. Haji tamattu itu artinya melaksanakan ibadah umroh wajib terlebih dahulu baru haji. Itu namanya haji tamattu, ya. Nah, haji tamattu ini terkena bayar denda, gitu. Jadi nanti jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu ini biasanya gelombang pertama itu kena denda. Nanti di sananya dia motong kambing. Kagak dia motong, dia hanya mengeluarkan uang sejumlah tahun kemarin itu kisaran 1.500.000, gede tuh. Kalau di kita kan kambing itu 3.500.000, tapi kalau di sana 1.500.000 sudah gede, gitu. Jadi kita mengeluarkan uang, nanti ada tempatnya khusus untuk pemotongan pemotongan hewan dam itu denda. Diniatkan untuk si A, misalnya untuk saya bin siapa, nah itu. Nah, itu nanti itu orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Tinggal dikoordinir biasanya oleh ketua rombongan atau ketua KPU. Itu nanti ada yang mengkoordinirnya. Nah, itu haji tamattu. Jadi dia melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru pelaksanaan hajinya. Kenapa umroh terlebih dahulu? Karena memang belum haji, artinya belum pada saat tanggalnya haji, ya.
Itu makanya umroh dulu. Nah umroh sekali ini wajib. Yang kedua tadi haji ifrad ya. Kalau haji ifrad ini biasanya gelombang-gelombang terakhir. Apa itu artinya haji ifrad? Melaksanakan ibadah hajinya terlebih dahulu, selesai ibadah haji udah beres, udah tuntas, udah beres tuh daripada rangkaian ibadah hajinya, baru dia melaksanakan ibadah umroh wajibnya. Nah jadi kalau ifrad mah haji dulu baru umroh. Sedangkan haji kiron antara pelaksanaan ibadah haji dan umroh dibarengin niatnya. Dilaksanakan secara dua tahapan tadi langsung. Nah ini haji kiron. Nah haji ifrad dengan haji kiron ini nggak kena dam, nggak kena bayar dam itu. Nah bagaimana rangkaian pelaksanaan ibadah haji jamaah sekalian? Ini bagi jamaah yang udah pernah haji ataupun sudah pernah umroh pasti ada gambaran. Nah, saya akan menggambarkan rangkaian ibadah haji biar kita sedikitnya ada gambaran. Walaupun mungkin belum ada yang belum haji, tapi setidak-tidaknya kita ada gambaran. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa melaksanakan ibadah haji ya, ataupun umrah minimal. Pertama kita berangkat dari haji. Saya gambarkan, saya ulang lagi dengan haji tamattu ya. Kita berangkat dari tanah air lalu langsung tiba ke Madinah dulu nih. Enggak cerita ke bandaranya, pokoknya langsung ke Madinah. Karena ini haji tamattu, jadi dia umrah dulu baru haji. Di Madinah pelaksanaan jamaah ini 8 hari atau 8 hari setengah. Kenapa 8 hari jamaah itu berada di Madinah? Karena mengejar 40 waktu sholat yang dikenal dengan arba'in. Nah, jadi selama 40 waktu sholat, 40 waktu sholat kan berarti 8 hari ya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sehari, 2 hari sampai 40 waktu. 40 waktu itu 8 hari. Lebihin sedikit, biasanya 8 hari setengah untuk perjalanan menuju Mekah. Nah, selama 8 hari setengah itu berada di kota Madinah ya. Nah, ini jamaah reguler ya. Kalau jamaah reguler itu harus bisa mengejar sholat arba'in, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya terus berjamaah di Masjid Nabawi sampai 40 waktu itu, full 40 waktu. Kenapa itu yang dikejar 40 waktu? Karena memang hadis Nabi menyampaikan fadilahnya luar biasa. Nah, makanya jamaah haji Indonesia reguler ini sangat ditekankan oleh pemerintah kita untuk mengerjakan full 8 waktu, dapat 8 hari selama 40 waktu tadi. Bagaimana kalau kondisinya sehat apa kurang sehat? Itu lain halnya. Bagi yang sehat walafiat, jangan sampai ada tertinggal satu waktu pun untuk mengejar arba'in itu. Nah, jadi selesai 40 waktu ataupun 8 hari di sana, lalu persiapan berangkat menuju Mekah Mukarramah. Nah, saya sampaikan sedikit di kota Madinah. Di kota Madinah ini tadi yang dikejar adalah 40 waktu. Adapun dia melaksanakan kunjungan ke Jabal Uhud misalkan, kemudian ke tempat-tempat ziarah, tempat bersejarah, itu enggak lewat daripada waktu zuhur, karena tadi mengejar daripada sholat zuhurnya supaya berjamaah gitu. Jadi waktunya sangat terbatas. Biasanya berangkatnya itu kalau pelaksanaan ziarah di Madinah habis subuh jam 6, paling telat itu jam 6:30 udah jalan bisnya. Nah, itu supaya apa, nanti jam 11 udah sampai ke kota atau di hotel di Madinah. Jamaah sekalian, beda dengan umroh. Kalau umroh itu agak longgar, tetapi kalau haji berjubelnya luar biasa. Sehingga apa kondisinya saya gambarkan kondisinya di Madinah, jamaah berduyun-duyun mengejar 40 waktu. Kemudian hotelnya, liftnya terbatas. Nah, makan siang, kemudian makan malamnya terutama itu disediakan oleh panitia ataupun oleh sektor ataupun oleh hotel di sana. Makan malamnya adalah jam 5. Sedangkan kalau jamaah haji kalau makan dulu ini nggak akan keburu untuk
nanti melaksanakan sholat maghribnya berjamaah. Kenapa? Kan makan itu butuh waktu kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Belum perjalanan menuju Masjid Nabawi. Nah, sehingga makan malamnya kadang-kadang dia habis sholat maghrib isya tuh sekalian. Isya dia baru pulang. Nah, pulang sampai ke tempat pemondokan saja, kendalanya adalah masuk hotelnya ini berjubel. Sehingga apa? Banyak jamaah yang telat makan. Sehingga baru sampai di hotelnya di tempat kamarnya itu kira-kira jam 11 ataupun setengah 11. Itu kan pada lapar kalau orang-orang tua. Nah itu yang kadang-kadang kemarin itu saya rasakan banyak yang sakit seperti itu. Kenapa? Kalau naik tangga jauh di lantai 8, lantai 9, apalagi orang-orang tua itu udah rada capek. Sedangkan lift antrinya bisa sampai 1 jam lebih, 1,5 jam bisa jadi. Karena berjubel setiap hotel yang penuh. Nah, itu kondisinya seperti itu. Itu di luar pelaksanaan ibadah pokoknya. Nah, itu. Jadi setelah persiapan, saya kembali lagi, setelah kita melaksanakan ibadah sholat arba'in di kota Madinah selama 40 waktu ataupun 8 hari, nah barulah bersiap-siap menuju Mekah Al-Mukarramah. Di hotel disarankan semua jamaah ini sudah mandi ihram, ya. Di hotel mandi ihram, mandi seperti biasa tuh, mandi hadas seperti mandi hadas besar, mandi pakai sampo, pakai sabun dan lain sebagainya. Setelah itu memakai pakaian ihram dari hotel. Nah, ini sekedar gambaran saja supaya kita tahu. Memakai pakaian ihram dari hotel, sudah siap-siap urusan koper, urusan perlengkapan kita itu ada yang ngurusin. Jadi jamaah itu nggak usah ngurusin koper dan lain sebagainya. Ada yang ngurusin, udah ada panitianya maksudnya. Nah, kita berangkat jamaah sekalian menuju bis sudah disiapkan menuju Mekah Al-Mukarramah. Nah, nanti di sana kita nih baru memulai niat melaksanakan umroh wajib. Nah, di mana itu pelaksanaan umrah wajibnya? Dari perjalanan ke bis sudah baca talbiyah tuh. Nanti di Bir Ali, ya, di Bir Ali atau Zulhulaifah itu jamaah sekalian turun untuk mengambil mikot. Nah, mengambil mikot artinya niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya. Kan tadi sudah pakaian ihram, ya, sudah pakaian ihram. Yang laki-laki yang perempuan sama tuh sudah pakaian ihram. Jadi semua sudah siap mulai dari hotel tadi, kemudian sampai di pertengahan di Bir Ali, kira-kira 1 jam lagi sampai ke kota Mekahnya, itu sudah turun di Bir Ali. Ya. Di situ kita melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunat ihram, lalu berniat ataupun nanti biasanya dipandu di bis. Niat melaksanakan ibadah umroh, ya. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya. Atau labbaik Allahumma umrotan. Udah tuh niatnya seperti itu. Berangkat lagi terus masuk semua jamaah ke dalam bis sampai terus ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, di kota Mekah Al-Mukarramah ini tidak langsung kita melaksanakan tawaf. Berhenti dulu di hotel, cari tempat dulu di hotel. Hotelnya mana, kemudian kamarnya nomor berapa, dengan siapa saja, itu sebetulnya sudah diatur oleh panitia. Tapi kita pastikan lagi, di situ sudah kita masuk ke hotel, siap-siap sudah masuk ke hotel, istirahat sebentar, barulah setelah istirahat kita dikasih makan dulu, sudah disiapkan di hotel. Nah, barulah kita oleh panitia, oleh ketua rombongan diinformasikan akan melaksanakan ibadah umroh wajib. Umroh wajib itu artinya biasa tuh umroh, kita masuk ke Baitullah, lalu kita tawaf, kemudian kita sa'i, lalu kita tahallul, selesai. Berarti udah melaksanakan umroh, berarti udah selesai tuh umroh wajib. Nah, setelah itu bagaimana? Udah selesai pelaksanaan umroh wajib udah. Nah, nunggu sampai datangnya waktu haji. Nah, ini kan pelaksanaan orang haji itu kadang-kadang kisaran waktu itu 40 hari, ya. Sedangkan di Madinah perjalanan dari Indonesia ke Mekah ke Madinah itu 1 hari. Di Madinah 8 hari. Katakanlah baru 10 hari kita dapetin.
Nah masih banyak tuh, maka lebih banyaknya kita berada di kota Mekah. Nah, lalu ngapain aja sih jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji? Nah, ini pertanyaan bagi kita mungkin ya. Ngapain aja, kan hajinya belum. Nah ini biasanya oleh KBUH ataupun oleh panitia, ketua kloter, pembimbing ibadah dan lain sebagainya, ada program-program kegiatan. Misalnya ziarah ke tempat-tempat bersejarah, kemudian kita kunjungan kemana, itulah sambil menunggu datangnya pelaksanaan hajinya. Nah, pelaksanaan hajinya, nah itu dari mulai kemarin ya. Maka saya gambarkan ini intinya hajinya. Jadi jamaah sekalian, biasanya jamaah reguler ini ribetnya sebelum haji. Saya merasakan demikian. Tapi kalau sudah haji itu rada enak, rada longgar. Jadi kalau kita nih sebagai panitia misalkan, wah riuhnya bukan main kalau belum haji mah. Termasuk juga jamaah juga banyak komplain segala macam. Tapi kalau udah haji mah sepi tuh. Udah enggak tapi perhatian sama hal-hal yang lain itu. Nah, jamaah sekalian saya gambarkan begini. Nah, pelaksanaan hajinya dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Kenapa tanggal 8? Ada jamaah yang mengambil tarwiyah ya. Jadi kita berangkat nih dari hotel, langsung dia memakai pakaian ihram. Kemana itu tarwiyah? Berangkat ke Mina. Dari Mina yang lain kan belum berangkat. Yang lain belum berangkat, masih di hotel. Dia berangkat dia sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tidak difasilitasi oleh pemerintah tarwiyah itu. Jadi ini napak tilasnya baginda Rasul gitu. Jadi dari hotel berangkatnya ke Mina, nginapnya di Mina, lalu pas besoknya tanggal 9 dia nyusul langsung ke Arafah. Nah, sedangkan jamaah lainnya yang sebagian besar itu hanya sebagian kecil saja yang tarwiyah itu. Misalkan dalam satu kloter itu ada 393 orang. Yang tarwiyah paling ada 25, ada 30 orang, dikit kali atau 50 orang, paling banyak kayak gitu. Kecuali KBU yang biasanya mengadakan tarwiyah itu agak banyak. Tapi pada umumnya karena ini tidak difasilitasi oleh pemerintah, artinya tidak disediakan bisnya oleh pemerintah, makanya biasanya sedikit yang ikut tarwiyah. Jadi ini orang-orang yang mohon maaf, misalkan kayak jamaah tabligh gitu, biasanya tarwiyah tuh, napak tilas jalan kaki terus kadang-kadang itu. Nah itu ke Mina, sedangkan dari hotel ke Mina jaraknya juga lumayan jauh, atau kadang-kadang naik taksi terserah dah itu. Jadi tanggal 8 tuh, tanggal 8 jamaah melaksanakan tarwiyah. Nah jamaah lainnya ini udah persiapan mau ke Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 pagi. Kalau di sana tadi pagi kali ya, pokoknya tanggal 9 pagi jam 6. Jam 6 diangkut ke Arafah ya. Itu rombongan-rombongan per kloter. Biasanya satu kloter kan ada 393 orang. Jadi berapa bis tuh pakainya? Bis 1, bis 2 dan bis 3 dan seterusnya. Pokoknya nanti diangkut semuanya ke Arafah dan mulai jam 6 pagi berangkat ke Arafah. Nah, tanggal 9 paginya ya, tanggal 9-nya berangkat ke Arafah sambil menunggu datangnya waktu wukuf. Kapan sih datangnya waktu wukuf? Wukuf itu kan zuhur ya. Setelah zuhur sedikit. Nah, persiapan jamaah sekalian, ini kita sekedar pahami saja. Jadi hajinya itu intinya dari mulai tanggal 8 yang tarwiyah sudah mulai berangkat, yang belum berangkat berarti tanggal 9-nya dia berangkat ke Arafah, tanggal 9-nya. Kemudian pas datangnya waktu zuhur, semua jamaah berada di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh maktab, oleh sektor Arafah. Semua berkumpul di Arafah, memakai pakaian yang putih semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, mikotnya di mana nih? Kan kalau orang haji umroh kan pakai mikot. Mikot itu memulai pakaian ihram dan berniat. Nah, ini perlu saya sampaikan pula. Karena tadi ini adalah jamaah haji tamattu, tidak perlu lagi ngambil mikotnya di Bir Ali. Jadi langsung dari hotel itu sudah niat melaksanakan ibadah haji, ataupun nanti di bis ada yang memandunya. Jadi tidak perlu lagi ke Bir Ali ataupun Zulhulaifa atau ke Masjid Siti Aisyah, nggak perlu lagi. Karena apa? Tadi kan umrohnya sudah umroh wajib, hajinya haji tamattu. Jadi niat hajinya nawaitul hajja,
lillahi ta'ala, nawaitul hajja lillahi ta'ala, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu dari hotel. Ya, niat hajinya dari hotel. Jadi mulai habis subuh kita sudah mandi, bahkan sebelum sudah mandi ihram, lalu setelah itu memakai pakaian ihram, lalu kita sarapan. Nah, setelah itu kita niat. Ya, setelah itu kita niat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat tuh dari hotel sekali lagi. Kenapa? Karena tadi kalau ini haji tamattu kan sudah tadi ngambil mikotnya pertama kali umrohnya itu di Bir Ali. Jadi tidak perlu lagi ke Bir Ali. Jadi dari hotel tempat masing-masing. Nah, setelah itu kembali ke bis atau berkumpul di bis, diberangkatkan tanggal 9 pagi itu ke Arafah. Nah, pas waktu zuhur semuanya ngambil air wudhu atau sebelum zuhur sudah bersiap wudhu, lalu dia melaksanakan sholat zuhur dan asar di qashar jama'. Nah, ini. Jadi di tenda-tenda di Arafah, jamaah sekalian, jamaah haji sekalian itu melaksanakan sholat zuhur dan asar di qashar jama'. Bahkan tahun kemarin saja yang pas tanggal 9 itu hari Jumat, itu tidak melaksanakan sholat Jumat tapi tetap zuhur dan asar di qashar jama'. Jadi 2 rakaat. Setelah itu, setelah kita melaksanakan sholat qashar jama' ada berjamaah, lalu biasa tuh seperti sholat Jumat ada khutbah wukuf atau khutbah Arafah. Jadi seperti kita sholat Jumat ada bilalnya, setelah ada bilalnya kemudian ada khotibnya, ada menyampaikan khutbah Arafah ataupun khutbah wukuf. Setelah itu ngapain? Selesai udah. Selesainya itu maksudnya secara berjamaah selesai. Setelah selesai kita doa masing-masing, apa saja dia kita bersolawat, beristighfar, berzikir dan seterusnya. Itu di tenda-tenda ataupun di luaran sekitar Arafah. Ada yang ada di luar Arafah, maksudnya ada di luar tenda, bukan luar Arafah maksudnya. Ada yang di luar tenda, ada yang di dalam tenda, di mana saja. Karena sekitaran Arafah itu adalah tempat yang mustajab. Disitulah yang namanya intinya daripada haji. Ya, intinya hajinya di situ. Nah, kemudian juga setelah selesainya kita terbenam matahari, di situ sampai terbenam matahari kira-kira jam 5 ataupun maghrib ya, pada maghrib kita sholat maghrib dulu, maghrib di qashar jama', lalu udah ada bis banyak nungguin berjejer. Kita berangkat ke Muzdalifah. Muzdalifah itu satu tempat yang kosong, lahan kosong, nggak ada tumbuhan apa-apa, cuman ada kerikil-kerikil doang. Di situ kita diangkut ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini kita bermalam atau mabit di Muzdalifah sambil nungguin waktu kapan, jam 12 lewat, apakah jam 1, setengah 2, jam 2. Nah, di situ sambil ngambil batu kerikil. Batu kerikil kita ambil sebanyak 60 batu kerikil ataupun 49 batu kerikil nanti untuk melempar jumroh. Nah, setelah jam 1 ataupun jam 12 lewat kita diangkut lagi berdesak-desakan. Bisa jangan ngadepinnya duduk. Biasanya yang duduk itu yang udah rada tua ya, yang udah rada sepuh. Kita berangkat ke Mina. Nah, di Mina itu tanggal 10-nya ya, berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina lalu ngasoh sebentar sampai di tenda Mina, ngasoh sebentar. Kan udah tadi berangkatnya kira-kira jam 1 lah katakanlah. Jam 1 sampai ke ini dekat, antara Muzdalifah ke Mina itu jaraknya dekat. Kira-kira memakan waktu kisaran 30 menit lah, enggak tahu, atau mungkin 30 menit lebih kurang lebih. Nah, istirahat sebentar, istirahat 30 menit ataupun seperempat jam tergantung dari jadwalnya. Waktu yang lalu itu biasanya istirahat 30 menit. Kira-kira jam 4 subuh, sebelum subuh kita diajak untuk melontar jumroh Aqobah. Batu kerikilnya tadi yang kita ambil di Muzdalifah, kita dapat kantong tuh, atau kita kantongin terserah dibawa ke seperti apa gitu. Kita melontar jumroh Aqobah. Kan jumroh ada 3, jumroh ula, wusta dan Aqobah. Jadi ada satu tempat gitu, lingkaran. Ini ula, wusta, Aqobahnya antara satu, jumroh ula, wusta, Aqobah ini agak berjauhan. Nah, kita yang paling belakang dulu, yang Aqobah dulu, itu malam tanggal 10-nya ya. Berapa lemparan? 7 lemparan. Batunya enggak gede kok, kecil.
7 kali, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Udah selesai dah. Itu tanggal 10 udah kembali lagi ke tenda di Mina. Nah, udah selesai melontar jumroh Aqobah, maka kita sudah boleh memotong rambut. Nah, itu tanggal 10-nya. Jadi kita nggak pakai ihramnya dari tanggal 8 tanggal yang kita tarwiyah tanggal 8, 9, tanggal 10 2 malam. 2 malam 3 hari kira-kira tuh kagak pakai apa-apa, kagak mandi, kagak sikat gigi, tapi cuma makan doang. Itu emang yang paling capeknya haji di situ doang, udah kesana-sananya rada rileks. Nah, setelah kita melontar jumroh Aqobah itu sudah boleh memakai pakaian biasa. Tuh, pakaian biasa itu sudah boleh berganti dari ihram karena tadi sudah melontar jumroh Aqobah tanggal 10-nya. Nah, masih bermalam lagi kita di Mina untuk apa? Melontar jumroh tanggal 11 dan tanggal 12. Nah, kita lontar lagi tanggal 11, 12, tanggal 11-nya kita melontar lagi jumrah ula, wusta, Aqobah, 3 tempat. Nah, sekali lemparan ada 7 butir, satu-satu. 7 kali 3 21. Itu malam yang kedua, yaitu tanggal 11. Nah, tanggal 12 juga sama. Semalam lagi kita nginap, tanggal 12-nya kita lontar lagi jumrah ula, wusta dan Aqobah. Masing-masing 7 butir batu, berarti 7 kali 21 batu kita butuhkan. Nah, kan tadi malam yang tanggal 10 7, malam ke-11 21, malam ke-12 21, jumlahnya 49. Nah, maka kita sudah dikatakan melaksanakan nafar awal. Udah selesai itu. Yang mengambil nafar awal sudah boleh kembali ke Mekah ataupun ke hotel kita untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, bagi yang ingin mengambil nafar sani berarti dia masih semalam lagi sampai tanggal 13 di Mina. Kan tadi cuma baru sampai tanggal 12. Maka tanggal 13-nya dia melontar jumlah ula, wusta, Aqobah disempurnakan sampai tanggal 13 baru dia kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah gitu. Nah, itu bedanya nafar awal dengan nafar sani. Kalau sampai tanggal 13 namanya nafar sani. Kalau hanya sampai tanggal 12 cuma nafar awal. Apa sih bedanya? Ya pahalanya gedean kalau yang nafar sani. Karena kan sampai tanggal 13. Kalau yang nafar awal pahalanya dikitan. Tapi semuanya tetap difasilitasi oleh pemerintah. Artinya ada bis yang mengangkutnya. Selesai itu baru kita melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah harusnya utamanya dilaksanakan sampai tanggal 13-nya. Maksimal tanggal 13 sebelum berganti tanggal. Kan berganti tanggal itu maghrib. Jadi sebelum maghrib yang melaksanakan nafar sani harus sudah kembali sebelum waktu maghrib. Misalnya dari sananya pagi berarti zuhur sampai di Mekah. Lalu dia melaksanakan tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah kemudian dia sa'i, kemudian dia tahalul. Selesai itu haji. Nah, udah selesai seperti itu. Nah, nanti kalau kira-kira mau pulang baru dah dia melaksanakan tawaf wada. Nah, itu dah rangkaian ibadah haji yang intinya sebetulnya cuma 6 hari. Intinya 6 hari bisa dikerjakan 6 hari. Makanya kalau pejabat-pejabat ya berangkatnya kan cuma seminggu cukup, itu sebetulnya seminggu cukup gitu. Kalau kita kan karena haji reguler misalkan itu dia kalau yang cuma 6 hari kagak kunjungan kemana-mana, cuma intinya doang gitu. Itu jamaah terkait dengan ibadah haji, dan di sini kelihatannya udah ada nasinya. Iya. Udah ya, terus lagi. Ada yang nanya? Nggak 10, ya. Iya. Baik jamaah sekalian, saya tadi ngasih gambaran bagaimana rangkaian ibadah haji karena memang saat ini saya sedang pelaksanaan musim haji. Artinya kalaupun kita belum haji ataupun belum umroh, setidaknya ada gambaran. Di Arafah sekali lagi itu ada satu tempat yang kosong, di tempat kita berdoa mustajabah, doa yang akan diijabah, dan mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah umroh ataupun haji pada waktu-waktu yang datang. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.